首を切り損ねたところで頭を握りつ。 Halo Sobat Wibu, selamat datang di channel kesayangan kita. Hari ini, kita akan mulai mengulas sebuah mahakarya yang bikin jutaan orang baper berjamaah. Apalagi kalau bukan Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Episode pertama ini judulnya Kekejaman, dan percayalah, judulnya bukan clickbait. Cerita dimulai di pegunungan bersalju Jepang zaman dulu. Kita langsung disambut pemandangan seorang remaja laki-laki bernama Tanjiro Kamado yang lagi lari-larian sambil gendong adiknya Nezuko. Tanjiro panik luar biasa karena Nezuko terluka parah dan mulutnya berdarah-darah. Duh, pagi-pagi sudah dikasih pemandangan salju, tapi isinya bukan main prosotan, malah main kejar-kejaran sama maut. Sabar ya Tanjiro. Kita mundur 1 hari sebelumnya. Tanjiro ini adalah tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal. Dia mau turun gunung buat jualan arang biar keluarganya bisa makan enak pas tahun baru. Ibunya yang penyayang banget ngusapin wajah Tanjiro yang cemong kena arang. Emang ya, mau seganteng apapun karakter utama anime, kalau di depan emaknya tetap aja jadi anak kecil yang perlu dilap ingusnya. Adik-adik Tanjiro, Shigeru, dan Hanako ngerengek mau ikut, tapi nggak boleh karena salju lagi tebel-tebelnya. Tanjiro ini emang abang idaman. Dia janji bakal beliin makanan enak dan hadiah buat mereka. Dia juga sempat ketemu Nezuko yang lagi gendong adik bungsunya, Rokuta. Nezuko senyum manis banget, bikin siapapun yang lihat pengen jadi abang iparnya. Tanjiro sampai di desa. Di sini, kita tahu kalau Tanjiro itu orangnya baik banget dan punya hidung yang lebih sakti dari detektor polisi. Dia bisa tahu ada kucing hilang sampai tahu siapa yang mecahin piring cuma lewat bau. Tanjiro kalau kerja di bagian bea cukai, barang selundupan pasti nangis kejar karena pasti ketahuan. Hari mulai gelap. Pas mau pulang, seorang kakek bernama Saburo maksa Tanjiro buat nginep di rumahnya. Saburo bilang kalau malam-malam, iblis alias Oni bakal keluar dan makan manusia. Tanjiro sih nurut aja, walaupun dia pikir iblis itu cuma dongeng pengantar tidur. Di rumah Saburo, Tanjiro dikasih makan mie hangat sambil dengerin cerita soal pembasmi iblis. Besok paginya, Tanjiro pulang dengan semangat. Tapi pas mendekati rumahnya, hidungnya mencium bau besi yang menyengat. Bau darah. Tanjiro lari sekencang mungkin dan boom! Pemandangan mengerikan muncul. Nezuko dan Rokuta tergeletak bersimbah darah di depan pintu. Tanjiro masuk ke dalam rumah dan dia hampir pingsan. Seluruh keluarganya, ibunya dan adik-adiknya sudah tewas dibantai. Lantai rumah yang harusnya putih karena salju berubah jadi merah pekat. Hanya Nezuko yang badannya masih terasa hangat. Tanpa pikir panjang, Tanjiro langsung gendong Nezuko dan lari menembus badai salju buat cari dokter. Baru episode 1, tapi penulisnya sudah dapat tiket VIP ke neraka karena tega bantai keluarga segemoy ini. Tega banget. Di tengah jalan, Nezuko tiba-tiba sadar, tapi dia langsung ngamuk. Ukuran tubuhnya membesar, taringnya tumbuh, dan dia nyerang Tanjiro. Nezuko sudah berubah jadi iblis. Tanjiro berusaha nahan Nezuko pakai gagang kapaknya sambil nangis seseguk-senguk. Nezuko, sadar, ini abang, jangan menyerah. Tiba-tiba muncul mas-mas ganteng berambut gondrong ikat kuda dengan pedang keren. Dia adalah Giyu Tomioka. Tanpa basa-basi, dia mau nebas leher Nezuko. Tanjiro berhasil nyelamatin Nezuko, tapi Giyu langsung nangkep Nezuko. Giyu bilang, jangan lindungi iblis, dia bakal makan kamu. Tanjiro berlutut sambil nangis-nangis minta ampun supaya Nezuko jangan dibunuh. Nah, disinilah Giyu mengeluarkan kata-kata legendaris yang bikin mental Tanjiro dan penonton naik. Jangan berikan kesempatan orang lain buat membunuhmu. Jangan membungkuk minta belas kasihan. Kalau minta belas kasihan bisa nyelesain masalah, keluargamu nggak bakal mati. Tanjiro akhirnya bangkit.
Dia nyerang Giyu pakai batu, tapi itu cuma pengalihan isu. Dia lempar kapaknya ke atas secara sembunyi-sembunyi, sementara dia lari ke arah Giyu buat jadi tumbal. Giyu kaget pas tahu Tanjiro hampir aja ngena dia pakai kapak terbang itu. Tapi Tanjiro pingsan. Pas Nezuko lepas, Giyu kira Nezuko bakal makan abangnya. Ternyata salah. Nezuko malah berdiri di depan Tanjiro yang pingsan buat ngelindungin dia dari Giyu. Giyu tertegun. Iblis yang lindungin manusia, belum pernah ada yang kayak gini, pikir Giyu. Giyu akhirnya nggak jadi bunuh Nezuko dan malah bikin Nezuko pingsan. Nezuko, tanomu wa ne. Tanjiro bangun dan dapat pesan dari Giyu buat nemuin kakek bernama Sakonji Uokadaki di Gunung Sagiri. Giyu juga nyuruh Tanjiro jangan biarin Nezuko kena sinar matahari. Akhirnya, Tanjiro dan Nezuko, yang sekarang mulutnya disumpel bambu biar nggak gigit, pergi ke kuburan keluarga mereka buat berdoa terakhir kali. Dengan pegangan tangan, mereka mulai perjalanan panjang buat cari cara balikin Nezuko jadi manusia. Sumpel bambu itu sebenarnya biar Nezuko nggak jadi nanya kapan nikah pas lebaran nanti, guys. Stay safe, Nezuko. Gimana menurut kalian episode ini? Sedih banget kan? Jangan lupa like, share, dan subscribe. 禰豆子は人を食ったりしない。俺が誰も傷つけさせない。きっと必ず方法を見つけるから。 Episode 2, Tanjiro mulai perjalanannya. Karena Nezuko nggak tahan sinar matahari, Tanjiro butuh keranjang. Dia nemuin petani dan mau beli keranjang bambu bekas. Petaninya baik, katanya ambil aja, udah bolong ini. Tapi dasar Tanjiro si anak jujur tingkat dewa, dia maksa bayar. Petaninya nolak. Tanjiro malah nabok tangan si petani pakai koin terus lari. Tanji dong. Orang mau kasih gratis malah dipaksa terima duit. Sopan banget emang ini anak, sampai bikin orang bingung. Tanjiro lalu nemuin gua buat sembunyi. Dia lihat Nezuko lagi gali lubang kayak tikus tanah karena takut matahari. Gemoy banget sumpah. 禰豆子、これに入。 Tanjiro nyuruh Nezuko masuk keranjang, tapi keranjangnya kekecilan. Nezuko sekarang tingginya kayak model, nggak muat. Tanjiro bilang, Nezuko, ingat pas kamu jadi gede kemarin, bisa nggak sekarang kamu jadi kecil? Dan ajaib, Nezuko jadi ciut, jadi versi chibi yang super lucu, terus masuk keranjang. Tanjiro langsung gendong adiknya dan lanjut jalan ke arah Gunung Sagiri. Malam tiba. Di tengah hutan, hidung ajaib Tanjiro mencium bau darah yang nyengat banget dari sebuah kuil kecil. Dia panik, takut ada orang terluka. Dia lari buka pintu kuil sambil teriak, "Semua baik-baik saja?" Ternyata zong. Di dalam ada iblis lagi asyik mukbang alias makan manusia. Pemandangan yang ngeri banget. Iblis itu marah wilayahnya diganggu. Pas dia sadar Tanjiro itu manusia, dia langsung nyerang. Tanjiro berhasil nebas leher si iblis pakai kapak, tapi lehernya nggak putus. Iblisnya malah ketawa karena lukanya langsung sembuh. Ini iblis sombong bener ya, baru luka dikit pamer regenerasi. Belum tahu dia kalau adiknya Tanjiro itu atlet karate. Si iblis nindih Tanjiro dan mau cekik dia sampai mati. Tapi tiba-tiba, bam! Nezuko datang dan nendang kepala si iblis sampai melayang jauh. Badannya tanpa kepala masih gerak-gerak nyerang Nezuko. Sementara kepalanya malah tumbuh tangan 2 biji dari telinganya. Kepala iblis bertangan itu nyerang Tanjiro. Tanjiro yang gak punya senjata tajam, akhirnya pakai jurus rahasia. Adu banteng. Dia seruduk kepala iblis itu pakai jidatnya. Duar! Jidat Tanjiro ini emang terbuat dari baja, guys. Iblisnya sampai pusing 7 keliling. Akhirnya Tanjiro berhasil nancepin kapak ke pohon yang bikin kepala iblis itu nyangkut, nggak bisa gerak. Tanjiro lalu lari buat nolongin Nezuko yang lagi gelut sama badan tanpa kepala si iblis. Mereka berdua berhasil dorong badan itu ke jurang. Pas Tanjiro balik lagi ke kuil buat beresin si kepala iblis, tiba-tiba ada tangan megang bahunya. Muncul mas-mas, kakek-kakek, pakai topeng merah serem, topeng Tengu. Dia adalah Sakonji Urokodaki. Dia cuma ngeliatin Tanjiro yang lagi ragu-ragu mau nusuk iblis itu pakai pisau kecilnya. Tanjiro kelamaan mikir, aduh, kalau aku tusuk dia sakit gak ya? Gimana cara matiinnya?
Urokodaki dalam hati kecewa banget. Ini anak baiknya kebangetan, gak tega ngebunuh, pikirnya. Matahari mulai terbit dan iblis itu langsung kebakar jadi abu karena kena sinar matahari. Tanjiro nyari Nezuko, ternyata Nezuko udah sembunyi di dalam kuil yang gelap. Urokodaki lalu nanya hal yang bikin nyesek. Tanjiro, apa yang bakal kamu lakukan kalau adikmu makan manusia? Tanjiro bengong kelamaan mikir. Plak! Urokodaki nampar Tanjiro keras banget. Keputusanmu terlalu lambat. Kamu telat ambil keputusan, makanya iblis itu mati kena sinar matahari, bukan tanganmu. Kalau adikmu makan orang, cuma ada 2 pilihan. Bunuh adikmu, terus kamu bunuh diri dengan cara potong perut. Waduh, kakek satu ini galaknya nggak main-main. Sekalinya ngomong langsung nyuruh seppuku. Mental Tanjiro langsung kena mental breakdown. Tapi Urokodaki sebenarnya mau ngetes Tanjiro. Dia nyuruh Tanjiro gendong Nezuko dan ikutin dia lari. Urokodaki lari kenceng banget padahal udah tua. Tanjiro sampai ngos-ngosan ngejarnya. Akhirnya mereka sampai di rumah Urokodaki di kaki gunung. Tanjiro kira udah selesai, ternyata belum. Urokodaki nyeret Tanjiro ke puncak gunung yang oksigennya tipis banget. Sekarang, turunlah ke rumahku sebelum fajar. Kalau berhasil, aku terima jadi muridku. Terus Urokodaki hilang di balik kabut. Tanjiro pede, hidungku kan sakti, aku bisa cium jalan pulangnya. Tapi baru jalan dikit, jeder. Dia kena jebakan batang. Jalan lagi dikit, wush, kena jebakan bambu. Gunung itu isinya jebakan Batman semua. Tanjiro mulai sesak nafas karena udaranya tipis. Dia sadar kalau dia cuma lari biasa, dia bakal pingsan dan gagal. Akhirnya dia pakai hidungnya buat cium bau jebakan manusia yang beda dari bau hutan. Dia lari sambil salto-salto ngehindarin jebakan, meskipun tetap aja ada yang kena muka. Di rumah, Urokodaki lagi baca surat dari Gyu Tomioka. Isinya, "Kek, aku kirim anak buat dilatih. Dia punya hidung sakti, adiknya iblis tapi nggak makan orang. Tolong bimbing ya, Kek." Tanjiro akhirnya sampai di depan pintu rumah Urokodaki dengan badan yang udah hancur-hancuran, kotor dan nafas tinggal setengah. Urokodaki senyum di balik maskernya dan bilang, "Baiklah, aku terima kamu jadi muridku." Dan perjalanan latihan neraka Tanjiro tuh mulai. Gimana guys? Jidat Tanjiro emang gak ada lawan ya? Iblis aja sampai kalah adu mekanik jidat. Latihannya baru mulai aja udah sesak nafas. Gimana nanti pas megang pedang ya? Menurut kalian, kalau kalian jadi Tanjiro dan dikasih pertanyaan, apa yang kamu lakukan kalau adikmu makan manusia? Kalian bakal jawab apa biar gak ditampar sama Urokodaki? Tulis jawaban kocak kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Episode 3. Cerita dimulai dengan Tanjiro yang lagi rajin nulis buku harian atau jurnal. Dia pengen Nezuko nanti baca petualangannya pas udah bangun. Masalahnya, Nezuko ini udah tidur lama banget guys. Bukan sejam 2 jam, tapi berhari-hari nggak bangun-bangun. Nezuko tidurnya lama bener ya. Kayaknya dia lagi dapat rekor dunia tidur terlama, mengalahkan Sleeping Beauty dan orang yang abis begadang nonton bola. Sakonji Urokodaki mulai ngasih materi kuliah tentang dunia periblisan. Ternyata, korps pembasmi iblis itu sudah ada sejak zaman purba. Tapi kerennya, organisasi ini nggak diakui pemerintah. Ilegal, tapi heroik gitulah. Pemimpinnya pun masih misterius, kayak identitas admin kalau lagi pinjol. Urokodaki jelasin kalau iblis itu punya kekuatan aneh-aneh. Ada yang bisa jadi raksasa, ada yang bisa regenerasi cepat. Intinya, kalau iblis tangannya putus, bentar lagi tumbuh baru. Sedangkan manusia, kalau tangan putus ya wassalam, nggak bakal tumbuh lagi kecuali pakai sulap. Maka dari itu, pembasmi iblis harus latihan luar biasa keras buat bisa tandingi mereka. Latihannya apa? Ada seleksi akhir di Gunung Fujikasane. Tapi Urokodaki bilang, aku yang nentuin kamu boleh ikut atau enggak. Latihan dimulai. Tanjiro tiap hari disuruh turun gunung. Kalau kemarin jebakannya cuma batu sama lubang, sekarang makin gak ngotak guys. Ada kayu segede gaban yang meluncur, ada jebakan bambu yang tajam, sampai Tanjiro harus pakai indera penciumannya buat mencium bau jebakan itu. Lanjut ke latihan pedang. Tanjiro disuruh ngayun pedang ribuan kali, sampai tangannya mau copot. Urokodaki selalu wanti-wanti, jangan sampai pedangnya patah. Kalau patah, tulangmu yang aku patahin. Aduh, kakek Urokodaki galaknya ngalahin guru killer pas ujian matematika.
Pedang rusak dikit, tulang jadi taruhannya. Serem, bos. 棒まで酸素が行き渡るよう長い呼吸 Tanjiro juga diajarin teknik pernapasan khusus. Namanya pernapasan air atau water breathing. Urokodaki nyuruh Tanjiro jadi satu dengan air. Caranya, diceburin ke air terjun yang dinginnya minta ampun. Setahun sudah lewat, Nezuko masih aja molor. Urokodaki sampai manggil dokter, tapi dokternya juga bingung. Tanjiro mulai takut, jangan-jangan adiknya bakal mati pas lagi tidur. Tapi dia nggak menyerah. もう教え Tiba-tiba, Urokodaki bawa Tanjiro ke depan sebuah batu besar. Bener-bener gede, lebih gede dari mobil. Kakek bilang, aku sudah nggak punya materi buat diajarin. Sekarang tugasmu satu, belah batu ini pakai pedang. Kalau berhasil, kamu boleh ikut seleksi. Belah batu pakai pedang besi. Ini kakek sehat. Yang ada pedangnya yang jadi kerupuk, guys. Tapi yang namanya anime, logikanya disimpan dulu di kantong. 6 bulan berlalu, Tanjiro udah nyoba segala cara tapi itu batu malah makin sombong. Gak retak sedikit pun. Pas Tanjiro lagi putus asa dan mau nyerah, tiba-tiba ada suara cowok. Muncullah seseorang pakai masker rubah bertanda luka. Namanya Sabito. Tanpa basa-basi, Sabito langsung nendang Tanjiro. Sabito ngejek Tanjiro lemah, gak berguna, dan payah. 構えもせずに Mereka gelut pakai pedang kayu. Sabito gerakannya lincah banget, kayak bayangan. Sabito bilang, kamu cuma ngapalin gerakan, tapi badanmu belum paham. Kamu nggak pakai pernapasanmu dengan benar. Sabito bikin Tanjiro pingsan cuma dengan sekali serang. Sabito ini kalau jadi pelatih gym, pasti membernya pada nangis di pojokan karena dibentak terus. Galak bener. Pas Tanjiro bangun, dia ketemu cewek manis namanya Makomo. Makomo ini penyejuk hati banget buat Tanjiro. Dia sabar banget ngajarin Tanjiro gimana cara pakai total concentration breathing. だよ。いつも炭治郎を見てるよ。 Makomo jelasin kalau pernapasan itu buat ningkatin oksigen dalam darah, biar jantung makin kuat dan stamina jadi kayak monster. Tanjiro terus latihan berbulan-bulan sampai hampir mati. Makomo bilang, masih banyak anak-anak lain yang juga ngeliatin kamu, Tanjiro. 6 bulan lagi lewat. Total Tanjiro sudah latihan 2 tahun. Hari ini Sabito datang lagi, tapi kali ini dia bawa pedang asli. Tanjiro narik napas dalam-dalam. Ini serangan penentuan. Mereka berdua lari dan zras. Tanjiro berhasil nyerang duluan. Masker Sabito terbelah jadi 2. Di balik masker itu, ternyata Sabito lagi senyum sedih tapi bangga. Makomo juga senyum dan bilang, jangan lupakan yang barusan kamu lakukan. Tiba-tiba, kabut muncul. Sabito dan Makomo hilang begitu saja. Pas kabutnya hilang, Tanjiro kaget setengah mati. Dia bukan lagi belah masker Sabito, tapi pedangnya benar-benar membelah batu raksasa itu jadi 2 bagian penuh sempurna. Tanjiro akhirnya berhasil melewati ujian neraka Urokodaki. Wah, gila guys! Akhirnya, batu raksasa itu menyerah di tangan Tanjiro. Ternyata Sabito dan Makomo itu adalah arwah dari murid-murid Urokodaki yang sudah tiada. Merinding nggak tuh? Menurut kalian, kalau kalian yang disuruh belah batu segede gaban itu, kalian bakal pakai pedang atau mending pakai dinamit biar cepet? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar admin makin semangat lanjutin episode 4. Di episode 3, kita lihat Tanjiro akhirnya berhasil membelah batu raksasa itu berkat bantuan Sabito dan Makomo. Sekarang, Tanjiro berdiri di depan batu yang sudah terbelah itu. Dia sadar dia bisa menang karena dia mencium bau benang. Hidung Tanjiro ini emang bener-bener kartu as ya. Bau kelemahan musuh aja kecium. Bayangin kalau dia nyium bau kaos kaki yang belum dicuci seminggu, mungkin langsung pingsan di tempat. Tiba-tiba, kakek Urokodaki datang. Mukanya yang ketutup topeng merah itu kelihatan serius. Dia bilang, jujur aku nggak mau kamu ikut seleksi akhir. Aku nggak mau lihat anak-anak mati lagi. Duh, kakek satu ini ternyata hatinya lembut banget, kayak tahu sutra. Dia meluk Tanjiro dan pesan, kembalilah dalam keadaan hidup. Malamnya, Urokodaki masak besar. Tanjiro dikasih makan enak banget. Urokodaki bilang, latihanmu sudah selesai, sekarang tinggal mentalmu. Dia jelasin, kalau iblis itu makin banyak makan manusia, makin kuat levelnya. くさん食べたら
強くなるんですか？ Urokodaki lalu kasih Tanjiro sebuah topeng rubah putih yang disebut topeng perlindungan. Katanya, topeng itu sudah dikasih mantra biar Tanjiro selamat. Makanannya kelihatan enak banget, admin jadi lapar. Tapi ingat ya guys, biasanya di anime kalau dikasih makan enak sebelum ujian, itu tandanya ujiannya bakal selevel neraka bocor. Besok paginya, Tanjiro pamit. Pas mau pergi, dia teriak, "Kek, salam buat Sabito dan Makomo ya." Kakek Urokodaki langsung diam mematung. Dia kaget setengah mati. Kenapa? Karena Sabito dan Makomo itu sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tanjiro sampai di Gunung Fujikasane. Tempatnya indah banget, penuh pohon wisteria yang bunganya warna ungu dan mekar sepanjang tahun. Di sana sudah banyak peserta lain. Ada 2 bocah kembar misterius yang nyambut mereka. Mereka jelasin kalau iblis dipenjara di gunung ini dan gak bisa kabur karena mereka benci bau wisteria. Ujiannya simple, tapi ngeri. Bertahan hidup selama 7 hari di dalam hutan penuh iblis ini. 7 hari di hutan, kalau admin mah hari pertama aja udah nangis nyari sinyal wifi. Tapi buat Tanjiro, ini adalah hidup dan mati. Begitu masuk hutan, Tanjiro langsung diserang 2 iblis sekaligus. Mereka malah berantem rebutan mau makan Tanjiro. Tanjiro narik napas dalam, pakai teknik pernafasan air bentuk keempat, dan zras! 2 kepala iblis langsung terbang. Tanjiro kaget sendiri. Wah, pedangku beneran tajam. Tiba-tiba, bau busuk yang luar biasa menyengat menusuk hidung Tanjiro. Muncul seorang peserta yang lari ketakutan sambil teriak-teriak. Di belakangnya muncul sosok raksasa hijau yang badannya penuh dengan tangan manusia yang melilit-lilit. Ini adalah iblis tangan. Monster ini besar banget dan baru saja nelen seorang peserta hidup-hidup. Tanjiro gemeteran. Ternyata monster ini adalah musuh bebuyutan Urokodaki. Dia sudah dipenjara di situ selama 47 tahun sejak zaman Edo. Ini monster tangannya banyak bener. Kayaknya kalau dia buka jasa pijit refleksi bakal laris manis ya. Tapi sayangnya dia lebih hobi makan orang daripada mijetin orang. Iblis tangan ini ketawa pas lihat topeng rubah Tanjiro. Dia bilang, "Wah, rubah kecil kesayangan Urokodaki datang lagi. Ternyata dialah yang membunuh Sabito dan Makomo. Total dia sudah makan 13 murid Urokodaki." Dia ceritain gimana dia nangkap Makomo, mutusin tangan kakinya, dan gimana dia mecahin kepala Sabito yang rambutnya pink itu. Tanjiro yang dengar itu langsung marah besar. Dia hilang kendali dan nyerang membabi buta. Tapi karena emosi, Tanjiro malah kena pukul dan mental sampai pingsan. Di saat-saat kritis begini, biasanya ada bantuan dari alam gaib. Dan benar aja, dalam pingsannya, Tanjiro dengar suara adiknya Shigeru yang manggil-manggil dia buat bangun. Tanjiro bangun tepat sebelum monster itu mau nangkap dia. Sekarang, Tanjiro lebih tenang. Dia sadar, tangan monster ini bisa tumbuh lagi kalau dipotong. Jadi cuma ada satu cara, potong lehernya. Monster itu ngirim puluhan tangan buat nangkap Tanjiro dari segala arah. Tanjiro lari, melompat dan menebas semua tangan itu dengan lincah. Monster itu pede banget. Leherku keras, murid-murid sebelumnya gagal di sini. Tapi Tanjiro bukan murid biasa. Dia narik napas sedalam mungkin, konsentrasi total. Dia mencium bau benang celah itu lagi. Tanjiro melompat tinggi. Monster itu berusaha melindungi lehernya dengan tangan-tangannya yang tebal. Tapi Tanjiro pakai teknik pernafasan air bentuk pertama, tebasan permukaan air. Zras! Pedang Tanjiro membelah tangan-tangan itu dan terus meluncur menebas leher si iblis tangan dengan sempurna. Kepalanya pun menggelinding jatuh. Gila guys, penantian 47 tahun si iblis tangan berakhir di tangan Tanjiro. Dendam Sabito, Makomo, dan belasan murid lainnya akhirnya terbalaskan. Tapi ingat, ini baru hari pertama. Masih ada 6 hari lagi buat Tanjiro bertahan hidup.
Menurut kalian, kalau kalian jadi peserta seleksi akhir dan ketemu monster tangan itu, apa yang bakal kalian lakuin? Lari sekencang mungkin atau pura-pura jadi pohon? Tulis jawaban kocak kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar admin makin semangat lanjutin episode 5, ujian terakhir. Sampai jumpa di Gunung Fujikasane selanjutnya. Sayonara.